Rumah saya berjalan sekitar 300 meter barangkali, Pak. Dengan saya di dalam. Kemudian bapak saya meninggal. Jadi kenangan-kenangan dengan orang tua saya di situ, Pak, yang tidak bisa tergantikan walaupun rumah tergantikan. Panggilan hati jadi Untuk tetap tinggal di sini. Bukan cuma BTW, tapi mereka itu sudah sanggup seperti keluarga baru. Kenapa sampai saya dan teman-teman ada di sini hari ini? berarti di sini benar-benar free, Pak, ya? Sampai lepas kunci gratis semua. Gratis semua, Pak. Jadi Bapak di sini bukan cuma ngebangun rumahnya. Oh enggak, mendampingi penghidupan dan kehidupannya sebenarnya. Relokasi bukan sekedar memindahkan rumah secara fisiknya, tapi juga memindahkan kehidupan dan penghidupannya. Secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, kami mendorong supaya kehidupannya jadi lebih baik. Ternyata tugas mereka nggak seperti cuman datang, dapat lokasi, bikin rumah, nggak seperti itu, teman-teman. Pak Praya, apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Iya, akhirnya ketemu nih sama yang punya kawasan. Ya gini, jadi Iya, ini gimana? tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Teguh. Oh, oke. Dengan Pak Teguh saya sempat ketemu, katanya kalau mau lebih tahu banyak kegiatan tentang yang di sini, yang dari PUPR juga mau ngebangun di sini dan segala macam, dan ada pendampingan. Apa saya kurang ngerti? Iya, Ini iya. minta tolong dijelasin, Pak, ya. Boleh. Oke, teman-teman, yuk kita ini. Nah, ini di sini biasanya apa sih kegiatannya? Ya, ini di Huntap Satelit Balaroa. Kita sedang mendampingi ada 58 warga 58 yang akan menghuni kawasan satelit ini. Nanti saya bisa tunjukkan lokasinya seperti apa gitu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana nanti kita akan lihat teman-teman pendamping masyarakat ini, ada fasilitator kami menyebutnya, bertemu dengan warga, mengorganisir warga, karena buat PUPR bukan hanya rumah. Oke. Tapi bagaimana mengedukasi warga untuk kemudian siap menempati lokasi baru itu jauh lebih penting. Jadi manusianya juga penting. Berarti ini maksudnya ada keterlibatan langsung masyarakat. Ya, Bukan cuman PUPR datang dengan tim, tidak ya? bangun rumah. Tidak, enggak. Sejak awal itu Oke. masyarakat terlibat dalam proses Oke. pembangunan ini. Oh gitu. Bahkan sebelum gali fondasi pun, masyarakat sudah terlibat. Oh gitu ya. Ya. Jadi semua itu mereka itu, Pak, ngawasin ya, sambil Iya, ngawasin. ini tim proses pengawas pembangunan. pembangunan dari warga sendiri. Oke. Nah, di lokasi ini warga tuh udah tahu yang mana akan jadi rumahnya, dan dalam pemilihan rumahnya itu mereka juga didorong untuk mendahulukan mana yang berkebutuhan khusus. Oh gitu. iya. Nah, jadi kemudian baru mereka musyawarah siapa akan ada di mana gitu. Jadi musyawarah warga sendiri. Jadi mereka lah yang menentukan, pokoknya yang terbaik bagi mereka seperti apa. Ya. Kayaknya kita langsung ke situ deh. Pak, boleh kita langsung? Boleh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, yang Mari. ini Namanya namanya tim fasilitator pendamping PUPR khusus yang mendampingi Balaroa. Oh gitu. Sudah mereka bekerja dan bersama kita juga ada beberapa warga yang aktif sekali dalam proses kegiatan ini sejak awal, dan setiap Sabtu ibu dan bapak ini kemudian terlibat dalam proses pengawasan proyek pembangunan rumahnya. Udah berasa kayak kontraktor, Bu, ya. Idenya adalah bagaimana membuat masyarakat pintar nanti terhadap proses pembangunan rumah. Nah, setelah terbangun, nanti masyarakat kemudian mungkin akan mengembangkan rumahnya Oh gitu. sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Iya. Nah, bagaimana nanti kemudian masyarakat mengembangkan rumahnya, itu kita belajar sama-sama supaya tetap RTG. Apa tuh? Rumah tahan gempa. Oh iya. Berarti saya nanti langsung kenalan sama mereka ya. Ya, oke, silakan. Pengalamannya ya. Silakan, Bu. Bisa nanya-nanya dulu Iya. apa segala macam. Saya pamit, Pak, ya. Boleh, Saya silakan. langsung masuk ngajak mereka ya. Silakan, Bu. Ini nih, orang-orang yang berjasa mendampingi. Nah, nih. Halo teman-teman. Halo. Apa yang menggerakkan hati kamu ada di sini? Pas kejadian gempa itu akhirnya saya memutuskan untuk keliling-keliling Kota Palu lihat keadaan. Nah, tempat yang pertama sekali saya lihat itu Balaroa. Itu
itu kebakaran parah, terus banyak sekali ibu-ibu yang di pinggir jalan itu berteriak mencari anaknya. Besok paginya saya lihat di bagian pesisir pantai itu banyak sekali yang terhamburan, banyak sekali yang terhamburan. Dari situ saya berpikir orang tua saya kan kebetulan di kabupaten. Nah setelah bencana itu mereka maunya saya pulang ke kabupaten, pulang. Tapi saya memutuskan untuk saya tetap di sini, saya bisa survive. Dan saya memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Apa yang lu rasakan setelah mereka mendapatkan tempat hunian baru? Setelah bencana kemarin dan mereka bisa bangkit lagi, itu sangat senang sekali. Apa yang menyebabkan lu pulang sampai sekarang di sini? Panggilan hati, jadi itu yang bikin, yang awalnya enak aja berkarir di kota orang, tapi sebaiknya balik, ada keluarga yang harus dilihat, ada juga apa kontribusi kita di tanah kelahiran kayak gitu. Apa suka dukanya sebagai pendamping? Dukanya ya paling pengenalan kita, pendekatan kita ke mereka awal-awalnya itu pertama ya banyaklah rintangannya Pak. Tapi kalau sukanya tambah keluarga, tambah teman. Jadi WTB ini bukan cuma WTB, tapi mereka itu sudah sangat seperti keluarga baru. Kalian punya waktu untuk weekend, bisa ngumpul sama teman, bisa beristirahat, bisa main. Tapi lu memilih berada di sini gitu loh. Apa yang membuat lu membuat seperti itu? Kita sama-sama adalah korban, tetapi karena saya merasa saya masih mampu dan mereka dari segi rasa trauma yang mereka rasakan sampai dengan saat ini itu yang membuat saya bangkit untuk merelakan beberapa, jujur kadang kami sampai di sini sampai malam dampingi teman-teman warga Balaroa. Jadi mungkin itu yang bagi saya kenapa sampai saya dan teman-teman ada di sini hari ini. Ibu, maaf. Nah, ibu siapa namanya? Andi Pausia Ibu dulu tinggalnya di mana sebelumnya? di Lorong Sagu, Balaroa. Iya, 1 tahun setengah tinggal di tenda. Di tenda. Iya. Enaknya di mana ngobrolnya, Bu ya? Aduh, kita Di kafe kali. di kafe ya, Bu. Aduh, benar juga ya. Aduh. Benar. Jadi selama jadi WTB itu Iya. apa yang Ibu rasakan, Amen? Aduh, banyak sih pengalamannya Pak. Merasakan bagaimana hidup di pengungsian, bagaimana hidup tanpa air, panas matahari, sudah dirasakan semua. Iya. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah proses itu semua? Sekarang Ibu bisa mendapatkan rumah ganti ya jatuhnya? Alhamdulillah sekarang sudah agak lega sih. Iya. Saya kan termasuk yang jalan rumahnya sampai ke Perumnas itu Pak. Saya kan tidak keluar dari rumah. Jadi saya di dalam rumah itu berjalan. Hah? Iya Pak. Rumah saya berjalan sekitar 300 meter barangkali Pak. Dengan saya di dalam. Ibu di dalam sama siapa? Dengan orang tua saya, bapak saya. Dan jadi korban yang meninggal. Turut berduka saya, Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Gimana harapan Ibu ke depannya atau seperti apa? Mudah-mudahan rumahnya cepat selesai supaya ditempati bersama keluarga dengan nyaman. Aja. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah adanya pendampingan segala macam ini dari PUPR? Bersyukur sekali sih Pak karena adanya mereka ini. Artinya dari awal kita mulai dari nama dimasukkan ini sampai Pendataan ya? Ya, pendataan sampai akhirnya ada sekarang begini, selalu didampingi setiap saat. Sebenarnya sih rumah yang lalu kan tidak sebanding, bukan apa masalah apa, di dalam rumah itu kan banyak memori, banyak apa. Iya.
Tapi alhamdulillah ada bantuan seperti ini kan sudah bersyukur sekali Pak. Itu tuh ya. Iya. Iya, di dalam rumah itu ada cerita. Ada cerita, apalagi kita 45 hari sebelum gempa kan ibu saya meninggal dulu. Setelah 45 hari baru kemudian bapak saya meninggal. Jadi kenangan-kenangan dengan orang tua saya di situ Pak yang tidak bisa tergantikan walaupun rumah tergantikan. Iya, betul. Apa yang Ibu rasakan sekarang setelah ini kan kita setelah berapa tahun ini akhirnya ada pendampingan dari PUPR. Bersyukur sekali, sangat bersyukur. Masalahnya ini pembangunannya bagus, mantap. Iya. Ibu dilibatkan juga ya langsung kan, jadi Ibu tahu persis. nih apa yang Ibu tinggalin nanti rumahnya seperti apa kan, karena Ibu terlibat langsung dalam proses pembangunannya juga ya. Kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Bapak siapa? Asran. Bapak Asran. Nah ini Asran. Bapak ini adalah salah satu kemarin korban ya Pak ya. Betul. Kita di sini. Nah sekarang bukannya kita nggak mau mengingat masa lalu itu terlalu susah lah ya kalau kita ingat 2 kalau tahun. mau di runut lagi, diucapkan lagi semua aduh sudah jadi pemikiran lagi. Iya. Sudah mulai segar, lega pemikiran dengan adanya pendamping dari PUPR memberikan yang terbaik buat kita semua di sini. Alhamdulillah benar-benar. Iya, Ya, banyak sekali itu keuntungan. itu yang ilmu ikhlas udah itu ilmu tingkat tinggi Pak. Iya. Aduh. Iya. Tapi ya gimana ya? Kita tinggal mengucapkan yang terbaik. Alhamdulillah kita sudah semua diberi fasilitas oleh pemerintah Kota Palu, Indonesia seluruhnya. Ya, pembangunan agak mulai bertahap-bertahap, tapi kita pasti mendapatkan. Kan ini sekarang kan sudah di-load, sudah dapat semua Iya. nomor. Oh iya ya. Saya sudah dapat juga. Dapat yang mana Bapak? Itu ya di Yang di pojok situ, pinggir jalan. Iya. Mantap. Kayak dapat jadi dari sini dapat Iya. lorong, dari situ dapat. Karena kebetulan kejadian dulu rumah di paling belakang sekali, sekarang diberikan Allah rezeki depan jalan. Di depan jalan. Jadi itu ada semua hikmah. Ada, alhamdulillah. Ada semua hikmah yang kita rasakan. Jadi kedepannya gimana? Ya, Bapak, saya apa kalau segala macam? untuk kedepannya kita jangan terlena dengan bantuannya PUPR ini, dia punya perhatian yang kita, tapi kita harus pemerintah sudah bantu kita. Apa yang kita kembalikan ke sana? Berarti di sini benar-benar free Pak ya? Sampai lepas kunci gratis semua. Gratis semua Pak. Sampai sertifikat apa segala Semua. macam. Semua. Semua. Oh, super. Makasih ya. Harus dibantu semua kita. Nah, dimudahkan semua oleh pemerintah. Oke Pak. Bapak terima kasih banyak. Makasih banyak. Insya Allah yang terbaik buat kita semua ya. Amin, amin. Amin amin amin. Ya. Gimana Bu rasanya? Dengan adanya teman-teman PUPR nih yang ada yang ngawasin, ada yang dampingin. Gimana? Senang sekali untuk didampingi oleh mereka. Karena ini yang mereka yang menjembatani kita ke pusat lagi, apa yang kita butuhkan, yang kita ajukan ke mereka. Mereka yang sampaikan. Iya, mereka yang sampaikan ke sana. Tiap hari Sabtu kami turun ke lapangan, didampingi oleh mereka. Nah, kami senang sekali. Jadi mandor proyek gitu Bu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya Bu. Saya mau jalan lagi. Insya Allah kita berdoa semoga yang terbaik buat kita semua ya. Oke, teman-teman, kita jalan lagi. Gua mau nyamperin Pak Raya. Ada beberapa hal yang gua baru tahu setelah ngobrol-ngobrol sama mereka tentang kenapa mereka harus ada pendampingan, mereka bisa ngecek lahan dan segala macam ya. Oke, selanjutnya kita cari Pak Raya ya. Yuk, mana? Oke, bentar. Biar kameramennya masuk juga. Nah, nih dia tuh yang nemenin kemana-mana. Datang, dapat lokasi, bikin rumah, nggak seperti itu teman-teman ternyata. Kan ini bukan sekedar pindah rumah, betul. Iya. Wah, dulu kami punya sejarah di rumahnya orang. Iya, betul. Tanpa kemudian dia terbebani lagi oleh trauma-trauma kehilangan keluarga.